Selamat datang kembali di channel Ordinary Math. Pada video kali ini, kita akan membahas variasi dari soal-soal teorema dasar kalkulus yang pertama. Variasi-variasi soal ini saya ambil dari buku Purcell yang kalkulus, dari soal-soal latihan mengenai bab teorema dasar kalkulus subbab ya, subbab teorema dasar kalkulus yang pertama. Di sini ada contoh soal ketika kita diketahui fungsi gx, g besar ya, g besar x sama dengan integral 2t dt dari x sampai dengan 1, maka kita harus menentukan fungsi turunan dari gx tersebut. Nah, kemarin di teorema itu variabel x-nya ada di atas ini, ya. Tapi sekarang di bawah. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Cara menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan salah satu rumus dalam integral, yaitu misalkan di sini kita ada integral fx dx dari a sampai b, itu nilainya akan sama dengan min integral dari fx dx dari b sampai dengan a. Nah, di sini kita ada fungsinya 2t dt dan batasnya dari x sampai dengan 1. Nah, jadi di sini ketika kita gunakan rumus yang ini, itu nanti batasnya akan berubah dan kita akan mendapatkan tanda negatif. Jadi nanti integralnya akan sama dengan min integral 2t dikali dengan dt dari 1 hingga x. Ya, perhatikan lagi yang berubah ininya, ditukar ya. Yang tadinya ini di bawah, yang tadinya x-nya di bawah sekarang jadi di atas. Tapi kita ada ketambahan teman, yaitu negatifnya. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita gunakan teoremanya saja, yaitu langsung kita masukkan di sini, jadi sama dengan min 2x. Jadi nanti turunan dari gx-nya akan sama dengan min 2x. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam variasi soal berikutnya, di sini kita masih mempunyai fungsi g besar x, dan yang ditanya adalah turunannya. Nah, tapi di dalam integrannya itu fungsi yang di dalam integrannya ini mengandung variabel yang diturunkan. Nah, kalau misalnya ada integran seperti ini, integran dari variabel yang diturunkan, kita nanti akan menggunakan aturan perkalian yang UV ini. Nah, sekarang kita keluarkan terlebih dahulu x-nya dari dalam integral. Karena di sini yang diintegralkan terhadap t ya. Jadi nanti gx-nya sama dengan x dikali dengan integral t dt dari 1 sampai dengan x. Nah, sekarang kalau misalnya kita turunkan gx-nya, ini nanti kan di sini ditambah d per d dx dari x dikali dengan integral 1 sampai x, terus di sini t dt. Nah, sekarang kita misalkan juga x-nya ini dengan u dan integral ini dengan v. Kita tulis kembali di sini, u-nya kan sama dengan x dan v-nya itu sama dengan integral dari 1 sampai x t kali dt. Nanti ketika kita turunkan di sini u aksen jadinya akan sama dengan 1. Dan v aksennya itu kita turunkan juga, tapi terhadap x. Nah, di sini kita berlaku teorema kalkulus dasar yang pertama. Kan ini kan sama dengan seperti ini ya. Nah, ini kemarin kan sama dengan fungsi awalnya ini. Jadi nanti dia sama dengan x ya. Nah, di sini kita ketemu nih. U-nya sama dengan x, U aksennya sama dengan 1, dan V-nya sama dengan integral dari 1 sampai dengan x. Integral di dalam integralnya adalah t dt
dan V aksennya sama dengan X ya di sini ya. Dan kembali ke fungsi integralan awalnya. Sekarang kita bisa menentukan G aksen X-nya di sini. Nah, G aksen X-nya ini akan sama dengan U aksen V tambah V aksen U. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. U aksen kan tadi sama dengan 1, V-nya adalah integral dari 1 sampai dengan X, lalu di sini T kali D, lalu ditambah V aksennya tadi X, lalu U-nya juga sama dengan X. Nah, sini kita kalikan terlebih dahulu yang bisa dikali. Jadi, sini integral T dt dari 1 sampai X, lalu ditambah X kuadrat. Nah, untuk integral yang ini, kita tidak akan membahas di sini bagaimana cara mengevaluasinya, karena ini terdapat di teorema dasar kalkulus yang kedua. Untuk hasilnya, secara langsung, itu adalah X kuadrat dikurang 1 dibagi dengan 2. Jangan lupa tambahkan temannya tadi X kuadrat. Nah, sekarang kita peroleh di sini, nilai hasil akhirnya adalah 3X kuadrat kurang 1 dibagi dengan 2. Ini untuk variasi soal yang kalau misalnya ada fungsi yang diturunkan di dalam integralnya. Kita lanjut ke variasi soal berikutnya. Oke, pada variasi soal berikutnya, di sini kita mempunyai sebuah integral yang batasnya adalah sebuah fungsi juga. Di sini terletak dari 1 hingga X kuadrat. Untuk mengevaluasi soal seperti ini, pertama-tama kita harus misalkan X kuadratnya dulu sebagai U. Sekarang baru kita bisa cari secara perlahan-lahan turunan dari Gx-nya. Nah, di sini kita misalkan G aksen X ini sebagai G D Gx turunkan terhadap X. Nah, sekarang sini kita bisa pecah turunannya menggunakan aturan rantai. Jadi nanti turunannya dgx diturunkannya terhadap u, lalu di sini u-nya kita turunkan terhadap x. Ya, ini aturan rantai ya. Ini akan sama dengan kalau kita tulis dy, y turunkan terhadap x, akan sama dengan y diturunkan terhadap u, lalu dikali u yang diturunkan terhadap x ya. Ini akan sama seperti ini ya. Cuman ini kita misalnya fungsi gx. Nah, sekarang kalau misalnya kita kembalikan nilainya masing-masing ya, jadi nanti integralnya ini kita turunkannya bukan terhadap x lagi, tapi terhadap u ya. Tadi kan kita misalkan u-nya sebagai x kuadrat. Nah, tadi integralnya apa? Integralnya di sini adalah sin t ya. Sin t. Dt ya. Nah, sekarang jangan lupa u-nya tadi kita misalkan dengan x kuadrat yang diturunkan terhadap x juga. Nah, sekarang di sini kita bisa gunakan teorema dasar kalkulus yang pertama. Jadi nanti turunannya adalah sin U, ya, sin U dikali dengan turunan dari X kuadrat terhadap X, yaitu 2X. Kita kembalikan nilainya yang U tadi. Jadinya nanti akan sama dengan 2X dikali dengan sin X kuadrat. Kita akan beralih ke variasi soal berikutnya. Oke, kita masuk ke variasi soal berikutnya. Di sini ada sebuah integral yang kedua batasnya ini adalah variabel yang diturunkan ya. Jadi yang batas atasnya X, batas bawahnya min X kuadrat. Nah, kalau seperti ini kita nggak bisa langsung menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua. Yang pertama. Jadi kita harus memecah terlebih dahulu batasnya di sini. Jadi kalau misalkan kita punya integral fx dx dari a sampai b itu sama dengan integral fx dx dari a sampai dengan c, lalu ini ditambah integral fx dx
dari C sampai dengan B. Dengan C adalah sembarang konstanta. Kalau misalnya kita gunakan ke integral yang tadi, kan di bawah ini adalah x kuadrat dan di atasnya x, terus integralnya itu t kuadrat ditambah 1 tambah t kuadrat dt, itu bisa kita pecah menjadi min x kuadrat sampai dengan c. Di sini integralnya t kuadrat dibagi 1 tambah t kuadrat dt, lalu nanti ditambah integral dari c sampai x dari t kuadrat dibagi 1 tambah t kuadrat dt. Oke. Nah, kalau udah begini, kita bisa langsung mengotak-atik ya persamaannya. Nah, di sini kita kan misalkan lagi ini dengan gx ya tadi ya. Jadi nanti gx itu sama dengan integral dari min x kuadrat sampai dengan c dari integran t kuadrat dibagi 1 tambah t kuadrat dt, lalu ditambah integral dari c sampai x dan integralnya adalah t kuadrat ditambah 1 t kuadrat dt. Nah, kalau misalnya kita turunkan g-nya, berarti kan ini akan sama dengan turunan dari integral ini ya. Integral yang pertama, lalu dt ya, jangan lupa. Lalu turunan dari integral yang kedua. Sini dari c sampai x, integralnya masih sama ya. Nah, kita lihat untuk yang turunan pertama di sini ya, turunan integral pertama. Ini ada kendala di mana di bawahnya sini masih fungsi dan batasnya masih belum di atas ya. Sedangkan untuk yang kedua ini udah bisa langsung diturunkan. Jadi kita akan evaluasi terlebih dahulu yang integral pertama. Jadi di sini kita harus memisahkan terlebih dahulu nanti ya min x kuadratnya ini sebagai u ya. Harus kita misahkan dulu ini ya. Nah, nanti kalau udah kita misahkan sebagai u, jadi otomatis turunannya nanti berubah. Nah, ini kita misalkan terlebih dahulu sebagai fu ya, misalnya. Fu, nah itu nanti turunannya berubah jadi turunan rantai. Jadi nanti fu diturunkan terhadap u, lalu nanti u-nya diturunkan terhadap x ya. Aturan rantai kembali lagi. Terus di sini ini bisa kita langsung evaluasi ya. Ini sesuai dengan TDK yang pertama ya. Jadi nanti hasilnya adalah x kuadrat dibagi 1 ditambah x kuadrat ya. Jadi nanti turunan dari x, turunan dari g-nya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita lihat lagi. fu-nya ini kita tuliskan kembali. Ini kan jadi dari u sampai dengan c. Kalau di sini t kuadrat dibagi 1 ditambah t kuadrat dt. Nah, sekarang u-nya tadi kan u sama dengan min x kuadrat ya. Jadi ini. Oh, jangan lupa integralnya sudah kita evaluasi tadi ya. Nah, sekarang kita masih terkendala dengan batasnya. Kita harus menukar batas ini ya. Jadi nanti jadi min integral. Nah, ini kita tukar batasnya. Yang C-nya jadi di bawah, U-nya jadi di atas. Variabel yang diturunkan jadi di atas ya. Integralnya masih sama juga kayak yang tadi, nggak ada beda. Cuman ada minusnya aja di sini. Lalu ini berubah jadi min 2x ya. Kita evaluasi langsung. Terus di sini x kuadrat dibagi 1 tambah x kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita gunakan teorema dasar kalkulus yang pertama. Jadinya, kalau misalnya udah seperti ini, akan menjadi min u kuadrat dibagi 1 ditambah u kuadrat dikali min 2x, lalu ditambah x kuadrat dibagi 1 tambah x kuadrat. Ini bisa kita coret ya, minusnya di sini. Dan jangan lupa kita kembalikan juga nilai u tadi ya. Jadi sama dengan min x kuadrat, sini kuadrat lagi, terus ini 1 ditambah min x kuadrat, ini kuadrat lagi, dan dikali dengan 2x ya, lalu ditambah dengan x kuadrat dibagi 1 tambah x kuadrat. Nanti ini hasilnya akan sama dengan
2x dikali x pangkat 4 dibagi dengan 1 ditambah x pangkat 4, lalu ini ditambah x kuadrat dibagi 1 tambah x kuadrat. Nanti hasilnya 2x pangkat 5 dibagi 1 ditambah x pangkat 4, lalu ini ditambah dengan x kuadrat dibagi dengan 1 tambah x kuadrat. Sampai sini sudah cukup. Bisa disederhanakan dengan dikali kupu-kupu ya nanti ya. Tapi sampai sini aja udah cukup. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau kamu suka video ini, boleh banget di-share ke teman-teman kamu, di-like, dan juga di-subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.